saya mengikuti sosialisasi konsep-konsep disiplin positif, termasuk berlatih membentuk keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Ernawati. Saya menjadi mengerti bahwa disiplin positif bermanfaat bagi masa depan saya dan berdampak positif untuk lingkungan saya berada. Saya juga termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hal belajar. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali kegiatan acara diseminasi pada siang hari ini, saya mencoba memberikan sebuah pantun, karena pantun seperti tradisi daerah kita juga. Mengucap horas, suaranya merdu terdengar jelas. Tetap semangat bekerja keras agar muridku menjadi cerdas. Terima kasih ibu-ibu. Jika ada yang mau membalas pantun saya persilakan. Oke, saya Bu. Tolong Bu Mariani, mic-nya. Saya akan membalas pantun dari Ibu Erna. Rumput liar tumbuh merambat, gaunnya coklat, tidak terlihat pucat. Kalau kerja sering terlambat, bisa-bisa nanti dipecat. Rekan-rekan sejawat yang saya hormati, jika saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman. Bukan juga saya hendak menggurui teman-teman. Tetapi ini kegiatan bagian dari aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan pada siang hari ini untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini melatih saya supaya terbentuk karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang baik. Apalagi terkait dengan keagamaan, kesukuan atau budaya. Jadi di lingkungan rumah, keluarga kita, penerapan disiplin positif itu pun pasti dilakukan. Jadi dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut yang kita harapkan baik kepada diri kita maupun kepada murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah adalah motivasi yang ketiga. Bagaimana mereka bisa menjadi diri mereka yang ingin memiliki nilai-nilai kebajikan, yang menghargai tujuan mulia. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, seperti rasa diterima, dipedulikan, ingin berbagi, bekerja sama, dikasihi, mengasihi, disayangi dan menyayangi. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi pemimpin, dan yang terakhir posisi manajer. Melibatkan siswa untuk berdiskusi, menganalisa kebutuhannya dan orang lain, memberi kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusinya. Dengan begitu, murid belajar mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas sikap perilaku. Jadi pada posisi manajer ini terjalin hubungan humanis antara guru dengan murid karena ada aktivitas kolaborasi. Guru
Selamat pagi, nama saya Aisyah. Saya kuliah kelas 6 SD Negeri Manado Tasik. Ini adalah respon murid setelah melakukan restitusi. Dua yang saya dapatkan sebagai refleksi bagi diri saya, setiap anak, setiap murid memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif. Mereka hanya perlu dituntun, dibimbing untuk terbiasa, tergerak dari dalam diri mereka. Adapun yang menjadi rencana perbaikan untuk penerapan ke depan, yaitu perlunya komitmen guru untuk melakukan penguatan positif dalam membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas. Cara guru menghadapi murid yang nakal di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mariani. Memang sebagai guru beragam karakter perilaku murid yang kita hadapi bahkan tiap-tiap hari. Menghadapi anak yang nakal terkait dengan konsep modul budaya positif, bahwasanya anak nakal itu kita anggap aja secara lembut gagal gitu ya. Dia itu sedang mencoba mencari apa pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga dia menyimpang atau berbenturan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi sebagai pendidik, mari kita kenali, mari kita kenali dulu apa motivasi anak, apa kebutuhan dasarnya yang tidak tercapai. Bisa jadi dari rumah pun sudah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Di sekolah, di kelas, dia mencoba untuk mendapatkannya, tetapi dia mengabaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi itu terkait dengan motivasi dan kebutuhan dasarnya. Untuk penyelesaiannya, memang kita harus merestitusi anak tersebut dan ambillah posisi kontrol manajemen.